Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, admin di channel trading saham, channel membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini, kita akan membahas topik yang masih rame ya. Setelah saham kutu, kita akan membahas mengenai dari saham batubara. Ini apa yang menarik dari saham batubara? Ya, kita sudah dapatkan informasi terkini mengenai dari saham batubara yang notabene banyak yang mungkin nyangkut di saham batubara dan bagaimana untuk perkembangannya kita sudah dapatkan informasinya ya yang terkini dan juga terupdate ya dari intelijen tim kami ya seperti itu. Jadi untuk kalian jangan di skip ya video kali ini agar kalian itu tidak gagal paham. Namun sebelumnya disclaimer, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Seperti itu. Oke, judul kita kali ini ya. Ini yang ini ya teman-teman ya. Ya, Adaro ya. Ayo siapa yang nyangkut di saham Adaro? Tenang saja ya. Batubara memang hancur ya, tenang saja. Adaro ada kabar baik ini dan gini strateginya. Ya, kita akan mengungkap ya mengenai dari sektor bisnis batubara di akhir tahun ini ya secara fundamentalnya. Terus siapa sih yang ada tujuan di balik saham Adaro ini kemarin rontok ya. Ini siapa? Kita akan ungkap untuk kalian semua. Ya, dan juga kita akan kasih berbagai trik agar kalian itu bisa cuan secara konsisten di saham Adaro ini ya. Seperti itu. Oke, topik tadi kita dapatkan sumber informasinya ya, itu dari sini teman-teman. Mana nih? Ya, kita dapatkan informasinya ini. Ya, ini sekitar 8 jam yang lalu ya, tanggal 4 November, bahwa laba bersih Adaro mencapai 18 triliun ya. 15 analis rekomendasi untuk tahan, dan kalau mimin bagaimana? Tak serok ya, seperti itu. Ya, kita cek dulu dari saham Adaro. Ya, dia turun memang terlalu dalam ya. Sejak kapan ya patah trennya itu sejak bulan Oktober ya, ini di harga 2.900 kini turun menjadi 2.490. Nah, ini bagaimana Min? Saya panik sekali ini. Saya masuk sekitar 5 miliar di saham Adaro ini. Nggak usah khawatir, tenang saja. Loh, kenapa kok tenang? Kita cek dulu nih siapa bandarnya atau likuiditas providernya siapa. Ya. Oke, kita cek dari broker transaksi. Oke, sebelum kita membahas dari fundamentalnya, kita cek dulu ya. Kemarin Adaro itu diangkat oleh siapa? Ini ya, kemarin pada hari Jumat ya, pas waktu closing ini ya, CC, JP Morgan ya, KIMG itu masuk di saham Adaro. CC dan juga JP Morgan ini dua peringkat paling tinggi ya yang akumulasinya sejumlah 171.000 lot ya, dan juga BK ada 112. Dan kemarin yang berhasil take profit yaitu adalah YU dan juga AK yang berhasil kabur itu sekitar 195.000 lot ya, ini yang paling banyak ini hari tadi. Terus yang ngeguyur min dalam 1 bulan ya itu siapa? Oke, di bulan Oktober Adaro itu dia diguyur sama BB ya, dan juga YU ini paling banyak, dia net sell ada di 877.000 lot dan juga di 831.000 lot. Namun paling banyak sendiri ini AK
Ya, AK ini adalah institusi ya teman-teman. Nah, institusi itu apa? Jadi institusi itu terdiri dari beberapa trader ya, dan mereka sudah manajemen ya, manajemen resikonya sudah ahli, dan juga psikologis tradingnya sudah terjaga, dan uang mereka juga sudah tertata rapi. Beda sama kita ya, trader pemula dan juga trader retail yang notabene acak-acakan ngatur keuangannya acak-acakan ya. Apabila terjadi longsoran ya kayak gini ya. Ini ya, AK yang paling banyak ini, net sell sekitar 1.020.000, langsung rontok ya. Terus di balik ini semua, siapa yang punya kepentingan dari saham Adoro ini? Ya, ini yang mengakumulasi itu ada CC, OD, KK, NI, YP, KZ, XL. Yang paling banyak mengakumulasi ada CC. Ya, CC ini apakah dia akan jualan? Nantilah, paling come dividend. Ya, seperti itu. Oke, kalau kita cek dari 3 bulan, ya, siapa yang paling banyak mid and sell-nya? Kalau dalam trading itu yang diukur itu siapa yang paling net sell paling banyak. Ya, ternyata adalah ZP ya. ZP dia rutin jualan ya, net sell-nya sekitar 2.327 lot. Ya, ini kalian yang nyangkut itu ya ini kena ya, BK, YU, GR ini ya, selama 3 bulan kalian kena radar oleh mereka. Ya, panik nggak? Nggak usah panik, tenang saja. Lu kok nggak usah panik, simak saja ini videonya ya. Kita juga sudah bicara di kelas ya, kelas kami mengenai mereka yang mungkin punya Adaro ya miliaran seperti itu ya. Saya tekankan ya, tenang saja. Saya juga akan masuk kok di saham Adaro ini, namun kalian jangan ikut-ikutan ya. Lah kenapa? Ya, nih. Ya, CC ini sudah punya barang ya. CC, OD, AK, NI, LJ, IF ya. Ini mencapai 4.973 lot. Loh, ini dia punya barang ya, secara average ya. Mereka total di harga 2.746. Tapi kalian jangan berpatokan ini ya. Ini 2.746 ini bukan berarti dia itu nyangkut, enggak ya. Ini CC ini diisi oleh block trader, institusi, dan juga retail ya. Kemungkinan yang retail yang kena itu yang di atas. Namun yang berhasil jualan ya CC ini ya sekitar berapa min? Ya 3.063. Dia masih sisa ada 1.900. Ya, ini bisa jadi CC ini nanti ya dia akan buang barang ya. Tapi mekanismenya bagaimana ya, apa yang di kelas kami semalam saya ungkapkan. Jadi bandar itu cara ngeguyurnya ada beberapa teknik ya, beberapa cara ya. Loh Min, kok bandar ini kok ngeguyur itu? Wah, ini nggak adil dong kayak gitu. Enggak, itu kan strategi dagang. Ya, strategi bisnis itu ada berbagai macam ya. Salah satunya ya markup, markdown itu apa? Di kelas sudah kami bahas. Ya, untuk kelasnya nanti di akhir sesi kita akan ungkapkan ya, seperti itu. Ini ya, ini yang nanti akan menggerakkan atau menurunkan lah, ini kalian bisa tahu ya. Oke. Nah, secara chart ya, secara grafik atau secara apa ini kalian sebutnya, kalian nggak perlu khawatir. Kenapa? Ya ini ya, di saat media masa mengabarkan bahwa batu bara itu turun akibat gara-gara perang Gaza dan juga Israel ya, seperti itu. Loh Min, bagaimana Min terhadap mereka yang perang-perangan kayak gitu? Ya, saya nggak mendukung ya mengenai dari pembantaian manusia. Saya sangat benci sekali ya, karena satu sisi manusia itu mempunyai hak ya, hak asasi manusia untuk bertahan hidup. Ya, mereka itu karena saya melihat memang ini benar-benar bukan perang agama ya, tapi adalah perang politik ya, seperti itu. Nah, siapa yang diuntungkan dari perang mereka Min? Ya, yang pertama ya, itu adalah produsen itu senjata ya, dari roket,
dan juga tank-tank ya, seperti itu. Nah, yang kena imbasnya siapa? Ya sipil. Itu yang saya benci dari beberapa perang. Dan kalian bersyukur hidup di Indonesia. Berbagai suku, ras dan agama itu bisa rukun. Ya, seperti itu. Nah, makanya peran saya di sini itu adalah membuat bagaimana literasi masyarakat Indonesia itu bisa memahami literasi keuangan. Ya, seperti itu. Kita juga belajar nih untuk trading ini ya dari beberapa orang Yahudi. Yang orang Yahudi itu dulu memang ya dia itu tertekan ya, bahkan diusir dari beberapa negara. Namun mereka itu militan. Ya, dengan militan ini ya mereka menguasai perbankan ya, perbankan di dunia dan juga keuangan dunia. Ya, ini orang Yahudi. Ya, kita nggak boleh benci sama orangnya, ya. Namun kita harus benci mengenai dari tindakannya, ya, membordir kayak gitu. Kita nggak usah bahas mengenai itu. Kita membahas dari keuangan karena channel ini mengenai dari keuangan. Lah orang Yahudi itu bagaimana, Min? Ya mereka itu ada leadernya juga, ya. Ada leadernya. Ya, leadernya dalam arti apa? Ya, untuk menggerakkan kapan mau naik, kapan mau nurun. Ya ini di saham ini kita juga belajar dari mereka. Loh, kenapa kok belajar dari orang Yahudi? Yahudi juga belajar dari Islam yang dulu masih berjaya ketika ada pemimpin, ya, atau amir, ya. Mereka ada komandonya, ya. Setelah Islam itu pecah, ya, pas waktu zamannya siapa itu, ya, ulama itu pecah, ya, ini jadi beberapa blok. Lah ini nggak bisa dikomandoin, ya, jadi pecah sampai ke berbagai sekutu-sekutu seperti itu, ya. Ini pas waktu jayanya Islam ya, kalau kalian bisa pengen ngerti, memang dulu itu bersatu teman-teman ya, bersatu dia koneksinya sangat akurat sekali ya, dan itu akhirnya bisa dipelajari oleh bangsa Yahudi ya. Melihat dari itu sekarang ini Muslim nggak ada komandonya ya. Jadi di negara Indonesia ya negara Indonesia, negara lain, tapi saya tetap membenci mengenai dari peperangan karena peperangan itu modalnya gede ya, membunuh manusia yang hidup begitu saya nggak suka ya, saya nggak suka mengenai itu ya. Disupport sama Rusia dan juga lain sebagainya, yaitu waktunya untuk produsen perang ya, produsen roket ya, yang kalau kalian bisa ketahui ya, roket dari Israel itu seharga 750 miliar satu roket ya, ngeri ya. Itu disupport dari siapa? Ya mereka para sekutu-sekutunya. Terus yang lain dari Palestina ya, roketnya itu seharga lebih murah dari dari Israel. Ini siapa yang diuntungkan? Ya ada beberapa keuntungan. Harga minyaknya naik ya. Terus produksi tank dan juga lain ikut naik. Ya, itulah. Terus dari batu bara tahan dulu, ada waktunya. Ya, biarkan negara lain punya cara sendiri untuk menaikkan harga barang ya, karena mayoritas Timur Tengah itu dia produksi dari minyak bumi. Kalau kita produksi batu bara, nyantai saja. Loh, batu bara memang turun karena di Indonesia ini ya kita masih ada hajatan besar yang mana beberapa cawapres ini ya ini masih didukung ya dari beberapa perusahaan yang mana ketika calonnya itu jadi ya nanti akan membackup dari perusahaan ini ya, seperti itu
Ini. Jadi tenang saja kalau misalkan kalian purchase batu bara. Lah, kenapa kok tenang? Ya, karena saham batu bara ini ya ini adalah tipe saham siklikal. Apa itu siklikal mil? Jadi dia naik, turun, naik, turun, naik, turun. Ya. Jadi antara garis support dan juga resistennya itu selalu tertutup. Ya, jadi gantian. Market makernya itu gantian. Ya, seperti itu. Misalkan AK jualan, nanti ya BK yang akumulasi. BK jualan, AK yang akumulasi. Seperti itu. Ya, ini ya. Nih. Naik, turun, dan dia kemarin memang batu bara ini naiknya kenceng banget ya sampai ke 4.000. Apakah Adaro ini bakal tembus ke 4.000? Pasti tembus. Kapan min waktunya? Kita nggak tahu. Nunggu dari respon market. Karena satu sisi Adaro ini ya sopirnya itu gede-gede ya, jadi bukan barisan para retail, namun sopirnya itu gede-gede. Sopir itu siapa? Mereka yang mempunyai uang banyak yang ya untuk memainkan barang. Nah, namun satu sisi ini ya, kita akan cek, kalian mungkin bisa cek di IDN Finance ya, kalian bisa buka ya di IDN Finance ini. Ya nanti ketik saja nih Adaro ya. Adaro. Ini ya, Adaro ini masih gas. Ini cari. Di emiten di Adaro ini itu di balik layar itu ada BlackRock, terus JP Morgan, dan juga apa namanya? Investor kakap ini masuk di saham Adaro semua. Nah, kita cek dulu dari pemegang sahamnya. Nah, apa min kok disebut pemegang saham ya? Ini mereka yang akan apa namanya? Yang akan menggerakkan dari saham Adaro ini. Ini lihat ya, pemiliknya ini. Ini afiliasi perusahaan. Nah, ini ya. Publik 40%, PT Adaro Energi Strategic Investment ada 43%. Ini publik itu siapa min ya. Jadi publik itu ya diisi oleh block trader dan lain sebagainya. Sekarang itu harta penduduk Indonesia itu miliarder itu sekarang banyak bermunculan ya. Karena di sisi lain SDM Indonesia dari sisi manusianya itu lebih baik ya daripada dulu. Ya, terus yang paling banyak Garibaldi Thohir ya. Garibaldi Thohir ini dia pemilik terbesar ya, 6 ini juta lot. IDR-nya ada 197 miliar ya. Ini ada sahamnya ada 900 juta ya. Ya, 1,9 miliar ya. Seperti itu. Ini ya. Ini nilainya. Ini publiknya cukup oke, dan ini kita tangkap. Nah, ini ya, terus Julius Aslan ya, ini digerakkan cuma 11 juta lot, ini gerak ya. Ini. Jadi tenang saja ya, Garibaldi ini masih pegang. Dan terus saham Adaro ini di bulan Januari ya, sekitar berapa bulan lagi? Ini bulan November, Desember, Januari. Kurun waktu 2 bulan, kemungkinan saham Adaro ini akan terbang. Ya. Nah, kenapa? Karena partisipan dari para retail ketika dia mau bagi dividen pasti akan digerakkan naik. Ya. Dan juga untuk kalian yang mungkin nyangkut dari saham Adaro nih, ya. Kalau kalian itu punya saham Adaro sejumlah 10.000 lot, ya ini nanti dikalahkan saja. Ya. Ini. Dan saham Adaro ini teman-teman ya, ini salah satu saham yang masuk IDX High Dividend, dan juga yang 1 tahun dia itu bagi dividen 2 kali ya, di bulan Januari dan juga Juni ya. Lalu bagaimana min strateginya ya, kita nanti dulu kita cek dulu dari laporan keuangannya ya. Memang kemarin saham Adaro ini ada sentimen ya, ada sentimen
yang mana bahwa saham Adaro ini net income-nya turun. Loh kok turun kenapa Min? Tidak masalah ya, namun dia masih untung. Lah, kenapa kok dia bisa turun? Karena dibandingkan dari tahun lalu yang notabene tahun lalu itu batubara masih monjar-monjarnya ya, mencapai 29,0 triliun ya. Ini kalau misalkan retail panik semua, kemarin panik langsung turun Adaro ya, namun langsung diangkat ya tadi hampir 4,18% ya. Kalau kita bandingkan dari tahun 2021, Adaro ini kenaikannya 3 kali lipat. Kalau tahun 2020, wah 18 kali lipat ya net income-nya. Adaro itu dibebankan oleh apa Min? Dari cost of goods sold-nya. Ya ini biaya beban-bebannya ini karena kayak gini. Tapi kalau misalkan bebannya itu nggak begitu gede, ya ini masih untungnya cukup tinggi ya. Seperti itu. Apakah nanti di akhir tahun akan positif Min? Pasti positif. Tenang saja ya, tenang saja. Ini dari PI rasionya 3 kali 6 dan PBV-nya masih murah ya 0,9. Kalau misalkan saham Adaro ini 0,3 ini pasti diserok sama Pak Lokeng Hong ya. Return asetnya cukup bagus dan return equity-nya cukup bagus ya. Dan asingnya bagaimana partisipan asing? Wah, asing ini sudah masuk teman-teman ya. 3 hari dia masuk namun kayak gini teman-teman ya. Kalau manajer investasi, mereka yang ahli di bidang keuangan, dia masuknya itu nggak pakai emosi. Ya, dia sudah mengerti sektor bisnisnya apa, dia masuk. Ya, namun masuknya ya dikit-dikit. Ya, walaupun dia itu punya uang ratusan triliun, ya, namun dia tetap masuknya itu dikit-dikit. 22 juta lot, terus 48 juta lot, ya. Jadi secara aktif ya, dia tetap masuk. Walaupun dia turun, masuk saja. Seperti itu. Min, saya belinya langsung all in. Ya, tidak masalah ya kalau kalian itu punya apa namanya usaha lain, silahkan kalian bisa nabung ya di akumulasi ya. Seperti itu ya dari saham Adaro ini. Terus di sisi lain ini kinerja dari saham Adaro, bahwa saham Adaro ini masuk di LQ45 ya, JU juga masuk, Mindberg juga masuk, dan Bisnis 27 juga masuk, serta indeks saham syariah juga masuk. Yang mana kalau mau masuk, emiten mau masuk di indeks saham syariah Indonesia itu harus laporan keuangannya harus sehat. Ya, sehat dalam artian ya dia selalu bagi dividen yang pasti ya, menguntungkan sekali. Dan BI atau bursa ini membuat kayak gini itu untuk direkomendasikan untuk investor kakap. Nah, kenapa? Karena nilai transaksinya cukup tinggi, volume cukup tinggi, namun dari sisi volatilitasnya sangat kecil. Jadi yang bermain ini adalah investor kakap. Bisa dimengerti ya dari saham Adaro ini. Next, ya kalau kalian bisa lihat ya ini mereka barisan parital mereka tetap akumulasi kalau mereka sudah mengerti siklusnya dari saham Adaro. Ya, ini ya lihat ya seperti itu. Oke, untuk strateginya bagaimana Min dari saham Adaro ini? Ya, silakan berhubung saham Adaro ini adalah salah satu saham untuk investasi dan juga untuk swing. Ada yang beranggapan jangan nangkap pisau jatuh. Ya, apakah itu berlaku di saham Adaro? Menurut saya tidak. Loh, kenapa tidak? Satu, ya fundamentalnya bagus. Terus yang kedua, dia bagi dividen setahun 2 kali, bagus kan? Pastinya. Yang ketiga, market makernya masuk di saham Adaro. Yang keempat, tadi ya di awal kami sampaikan siapa yang punya kepentingan di saham Adaro ini. Ya, dan nanti 2 bulan lagi Adaro ini punya hajat. Loh, ketika turun, ya masuk saja seperti itu. Tapi gunakan akun khusus investasi, ya. Seperti itu. Jadi beli tinggal tidur, beli tinggal tidur, beli tinggal tidur, no problem, tidak masalah. Panennya kapan Min? Panennya ketika kalian itu cuan, ya. Dan juga ketika kalian dapat dividen, ya. Jadi semua diukur, ya. Jadi kalian kalau mau berinvestasi atau bisnis itu, ya untung harus untung, jangan nggak boleh rugi. Ya, mental seperti itu harus ditanamkan. Ya. Seperti itu ya, ini dari saham Adaro.
Oke, untuk masuknya ya ini ya. Lihat ketika saham Adaro ini dalam kurun waktu 1 minggu ya, mingguan, ini yang masuk itu justru tinggi ya, sekitar 2.800.000 ya. Berbeda ya dengan investor retail. Silakan untuk kalian ya beli di area 2324 dan juga di area 2477 dan serta di harga 2180 dan juga di 1987. Manfaatkan momentum ketika saham Adaro ini turun. Loh, kenapa Min? Karena yang bisa menurunkan dari saham Adaro ini adalah sebuah konflik besar seperti negara-negara atau perang atau harga batu bara turun, ya itu biasanya kena sentimen itu. Terus tahun politik itu, ya silakan kalian bisa masuk. Min, apakah tahun politik itu akan seperti itu? Ya lihat tahun 2020 pas waktu pemilu, lihat ya. Terus ditarik kembali tahun 5 tahun ke belakang, tahun 2016 turun kan, politik turun. Setelah itu rally kenceng, ya. Setelah itu rally kenceng. Kalau kalian akumulasi nih dari saham Adaro 5 miliar saja, ya. Kalau enggak kalian punya bisnis real, ya kalian masukkan saja di situ. Panennya kapan? Pas waktu sudah cuan, ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau misalkan nih ya, saya ini tahun politik ini kan 5 tahun ya. 5 tahun kalian punya pas waktu di harga ini nih 1100. Nah, ini pas waktu tahun 2022 ini sudah menjadi 4% ya. 4 kali 4 kalian punya uang 5 miliar dalam kurun 5 tahun ya. Kalian bisa jadi berapa? 20 sampai 25 miliar. Jadi saham saja. Ya. Itu kalau kalian itu masuknya itu pakai uang dingin, jangan uang panas. Kalau uang panas ya kalian ya nggak bisa tahan. Ya kalau pakai uang panas itu untuk trading ya, day trading. Ya seperti itu. Namun ini nggak baik untuk kalian para pemula. Ya baiknya mereka yang sudah profesional, yang sudah mengerti ya sektor bisnisnya, dia sudah mengerti batas kemampuannya dan dia sudah mengerti mengenai dari strateginya. Ya, saya sarankan kalian ya bagi para pemula bikin akun yang khusus untuk investasi, swing dan juga untuk trading ya. Di saat harga saham-saham blue chip dan juga saham-saham yang sangat liquid itu masih terdiskon, ya saatnya akun yang untuk investasi itu dimainkan. Ya, seperti itu. Dan untuk trading ya saham di gorengan saja yang nilai transaksinya 2 miliar langsung arah masuk di situ. Spekulasi mainnya namun dengan porsi sedikit. Biasanya kalian itu main 1M ya nanti bisa dikecilkan 100 juta kalau enggak ya 10 juta ya. Seperti itu. Jadi untung-untungan dalam 7 hari itu 7 juta atau 10 juta no problem. Yang penting kalian itu untung. Ya, yang penting kalian itu satu ya bisa mengalahkan bunga deposito. Yang kedua kalian bisa mengalahkan gaji PNS. Ya, ini pasar modal ya. Pengusaha pembisnis itu gede-gede. Ya, seperti itu. Diukurnya dari itu nilai syukurnya. Nah, nanti kalian panen pas waktu 5 tahun nih ya atau 4 tahun ya sudah capai target ya sudah dijual saja udah 4 kali lipat. Ya. Kalau di harga 2000 ke 4000 ya 100% ya. Cuman ya kalian harus nabung saja, masuk nabung nanti akan otomatis teraverage. Jual ketika sudah untung. Ya. Oke. Ini kalau untuk transaksi day trading ya ini paling ya saham Adaro akan ke 2600 dan juga di 2700 serta di harga 2800. Min, apa sih manfaatnya day trading, swing dan juga untuk invest? Sama saja. Cuman kalau day trading itu kalian kena cash, ya. Cash untuk sekuritasnya banyak. Namun kalau untuk investasi ya kalian agak sedikit. Namun hasilnya juga sama. Ya untuk swingnya juga sama. Masuknya dikit, ya di average dan oke nanti jual pas waktu sudah untung. Ya. Seperti itu. Namun untuk day trading, untuk kalian copet-copet ya day tradingnya bisa dipraktekkan di saham Adaro. Namun untuk potensi ruginya 1%.
ya. Nol kalau day trading ya, manajer investasi itu pakai 0,25% sampai 1%, yaitu disiplin. Namun untuk tingkat keuntungannya jauh lebih tinggi. Bagaimana cara entry-nya? Kami biasa jelaskan di kelas kami ya. Seperti itu. Mereka yang sudah masuk di alumni di masuk kelas kami ya untungnya gila-gilaan. Setelah kita dapat laporan pertama, saya ini boncos terus nggak pernah untung ya. Ya sudah, diukur saja. Masuk kita ajari dari nol. Oh, akhirnya mereka ya bisa untung ya 7 juta, terus 15 juta, dan juga ada yang tembus 76 juta ya dalam satu hari, dan juga ada yang tembus 150 juta ya. Jadi ya dapat keuntungannya, dapat skillnya sudah dapat, cara tekniknya sudah dapat ya. Itu hanya di kelas kami. Loh, apakah mereka balik modal? Pastilah ya. Jadi kami bikin kelas itu bukan bermaksud kita dapatkan uang dari situ. Kita sudah cukup dari trading, sudah cukup. Cuman itu untuk membangkitkan psikologis kalian itu untuk belajar ya. Nanti ya kalian bakal balik lagi kok uangnya itu, bahkan puluhan kali lipat ya, seperti itu. Nah, itu untuk pancingan. Tapi kalau misalkan nggak masuk kelas, nggak masalah, kalian baca-baca, lihat-lihat saja di YouTube kami. Namun ya secara terbatas ya. Isinya itu nggak secara langsung ke inti kalian diajari ya. Dan di kelas kami itu kalian akan pantau bagaimana kalian itu bisa cuan secara konsisten di pasar modal. Itu tujuan kami ya. Itu ya teman-teman ya. Baik, mungkin itu saja sedikit review dari kami, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, terima kasih ya untuk kalian yang sudah ngantri ya. Dari channel kami, akhirnya portofolio kalian itu bisa hijau terus. Mohon maaf yang sudah ngantri sejak 1 tahun yang lalu pengen masuk di grup kami. Maaf ya, kami baru bikin grup sekitar 5 bulan yang lalu. Kenapa Min kok baru bikin grup? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kami sudah memikirkan itu semua, kita langsung bikin grup ya. Bagaimana hasil kinerja Mimin di bulan Oktober kemarin? Ini ya, kita rekomendasikan total ada 59 stok yang terdiri dari profitnya ada 37, holdnya itu 0, stop lossnya itu 22, jadi win rate-nya sekitar 63%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya ya, jadi seperti itu. Lalu bagaimana Min cara gabungnya? Trading saham ini diklik, nanti kalian akan jumpai menu seperti ini, dan lalu kalian tinggal diklik nih ada tombol gabung ya. Klik saja tombol gabung. Setelah itu kalian bisa pilih yang ini ya, rekomendasi cuan besok. Kalau enggak yang rekomendasi pasti cuan, pilih yang ini ya. Kenapa Min? Kenapa kok pilih itu? Karena akan dapatkan saham sebarnya sekitar 1 sampai 8 emiten, dan untuk target profit kami adalah 1-3% dan ada bentuk stop lossnya 1-3%. Silakan kalian bisa masuk ya. Seperti itu. Kami akan posting di jam 15:50 ya, seperti itu. Silakan bisa gabung di grup YouTube ini. Dan untuk kalian yang mungkin kesusahan untuk masuk di grup YouTube ini ya, kami juga ada kelas yang khusus untuk di Telegram. Nah, terus apa bedanya Min antara grup Telegram dan juga grup YouTube? Sama saja, cuman valuasinya lebih murah yang ada di Telegram. Bagaimana cara masuknya Min? Deskripsi di bawah ini diklik, di situ ada tulisan grup Telegram. Klik saja nih yang ini ya. Klik, nanti kalian akan jumpai menu yang seperti ini ya. Di sini. Nah, ini apa yang saya katakan tadi, ini kelas promo kelas Akademi Trading Saham di bulan Desember ya, angkatan kedua. Nah, kita hanya buka maksimal itu 100 pendaftar orang saja. Ya, kita akan adakan 8 kali pertemuan. Ya, setelah kalian dapatkan akademi ya materi, kita akan pantau kalian ya. Nah, nanti ada grup juga khusus untuk alumni ya. Kita akan pantau bagaimana kinerjanya, kita akan sharing semua. Isinya siapa? Mereka adalah pengusaha yang belajar dari nol ya. Nanti kalian bisa sharing di situ ya. Seperti itu.
Terus kita juga ada beberapa level yang mungkin kalian nggak sempet ya masuk di kelas kami ya. Oh ya, di kelas kami itu yang apabila kalian itu nggak bisa mengikuti, kami juga ada rekaman ya, rekaman dari kelas kami. Nanti kita akan share di grup di YouTube ya, YouTube yang privat. Di situ kita akan share ya, seperti itu. Dan ini untuk kalian yang mungkin pengennya dapat rekomendasi saham dari kami yang kayak tadi laporannya, ini ada beberapa level 1 sampai level 3. Dan yang untuk level 4 itu yang per tahun. Jadi kalian dalam 1 tahun kalian dapatkan rekomendasi saja. Terus yang kelas VVIP ya, yang VVIP ini kalian dapatkan itu semua ya, akan dapatkan itu semua. Dan juga yang di terakhir ini yang profesional ya, kita bisa diundang ke tempat kalian ya, kita akan ajari kalian dari nol, kita akan set up alat-alat tradingnya ya. Jadi kita dampingi kalian ya, materi, praktek, dan juga evaluasi ya, sampai kalian itu bisa cuan secara konsisten di pasar modal, daripada kalian itu boncos ya ratusan juta, miliaran bahkan ya. Lebih baik investasi kepada diri kalian sendiri. Nanti kalian bisa menemukan kalian itu stylenya itu apa ya, seperti itu. Dan alhamdulillah alumni kami sudah ketemu style tradingnya ya, sehingga bisa cuan secara konsisten ya, seperti itu. Terima kasih, sekian dari saya pembahasan dari saham batubara ini mengenai dari Adaro. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.